Hai guys, hari ini kita akan membahas tentang transaksi melalui internet yang saat ini dikenal namanya e-commerce. Nah, sekarang kita tahu apa itu yang e-commerce. E-commerce itu adalah suatu perdagangan atau perniagaan yang menggunakan alat elektronik atau Menurut Rike Ustadianto dalam bukunya Framework E-commerce, e-commerce adalah sebagai suatu kontak untuk bertransaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media yaitu internet. Perdagangan lewat internet ini yang kita kenal namanya dengan e-commerce merupakan bisnis online yang menggunakan media elektronik yang keseluruhannya baik pemasaran, pemesanan, pengiriman, serta transaksi jual beli kesemuanya dilakukan dalam ruang maya yaitu melalui internet. Nah, sekarang kita lihat dalam Undang-Undang KUH Perdata pasal 1320 itu dinyatakan bahwasanya syarat sahnya suatu jual beli itu ada 4. Yang pertama, adanya kesepakatan. Kemudian adanya kecakapan dari pihak-pihak tertentu, kemudian disepakati, dan suatu sebab yang halal. Nah, sekarang kita lihat lagi. Dalam dunia perdagangan atau perdagangan lewat internet ini yang kita kenal dengan e-commerce ini, ada beberapa tipe yang dilakukan. Yang pertama, transaksi melalui chatting dan video conference. Maksudnya adalah transaksi ini dilakukan menggunakan model dialog interaktif melalui jaringan internet. Dalam kegiatan chatting, proses dialog dilakukan menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Line. Kemudian yang kedua, yaitu transaksi e-commerce itu melalui surat elektronik yang kita kenal namanya dengan email. Transaksi internet juga dilakukan dengan surat elektronik atau email. Jadi pihak perusahaan dan pihak pembeli atau konsumen itu masing-masing bertransaksi melalui email yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga yaitu tipe transaksi online yang ketiga lewat website atau aplikasi. Nah, di sini kita melihat bahwasanya itu contohnya adalah seperti Lazada atau Bukalapak dan lainnya. Dalam sebuah halaman order form itu sesi penawaran produk terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah checkbox, kemudian penjelasan terhadap produk yang ditawarkan, kuantitas barang yang dipesan, dan harga setiap produk. Kalau kita lihat masyarakat itu mereka belum terbiasa dengan belanja secara online atau kita kenal dengan e-commerce ini. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya kita jangan tertipu dengan belanja online ini. Yang pertama, pilihlah website yang terpercaya. Yang kedua, hindari harga yang terlalu miring. Yang ketiga, kenali produk. Yang keempat, COD. Yang kelima, rekening bersama. Kemudian yang keenam, kenali penjual. Yang ketujuh, simpan bukti pembayaran email atau SMS-nya. Nah, itu untuk menghindari supaya kita jangan tertipu dari belanja secara online. Nah, sekarang kalau belanja secara online, apa saja sistem pembayaran yang digunakan? Yang pertama adalah transfer antar bank. Transfer antar bank ini itu setiap konsumen atau pelanggan itu akan membayar melalui bank yang ditunjuk oleh penjual. Jadi mereka bukti penyetorannya nanti itu dianggap sebagai sudah membayar. Kemudian ada lagi yang kedua dengan kartu kredit. Ini penggunaan kartu kredit ini adalah cara yang paling populer dan yang paling mudah dalam melakukan pembayaran. Kemudian yang ketiga adalah e-checks atau electronic checks. Kemudian ada lagi yang keempat yang namanya adalah PayPal. Untuk pembayaran menggunakan PayPal, terlebih dahulu calon pembeli harus memiliki akun PayPal.
Setelah pembeli memiliki akun PayPal, cukup klik pilihan pembayaran dengan PayPal, maka dia akan masuk atau login dan mengkonfirmasi pembayaran. Kemudian COD. COD ini adalah satu bentuk pembayaran jika barangnya sudah sampai. Kemudian ada lagi yang kita kenal namanya dengan escrow atau rekening bersama. Kemudian e-gold atau pembayaran digital cash. Kemudian ada, sekarang kita lihat lagi. Kenapa seorang pembeli memilih belanja secara online? Apa keuntungan yang mereka dapatkan? Kalau kita lihat keuntungan yang didapatkan oleh seorang pembeli, yang pertama, bisa menurunkan harga jual produk agar lebih murah. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas pembeli. Yang ketiga, manajemen informasi yang lebih baik. Dan yang keempat, dapat dilakukan sewaktu-waktu. Nah, itulah keuntungan transaksi melalui e-commerce bagi seorang pembeli. Nah, sekarang kita lihat lagi, apa keuntungannya perdagangan e-commerce ini bagi seorang penjual. Yang pertama, indikasi target pelanggan dan definisi pasar yang lebih baik, meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan tenaga. Kemudian bisa mengurangi biaya pemasaran. Yang keempat, kemajuan dalam penjualan. Kemudian yang kelima adalah peningkatan keuntungan. Nah, sampai di sini selesai kita membahas tentang transaksi melalui internet. Sampai jumpa.